Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Nuruddin dengan NIM 2018210616. Saya dari kelas Metodologi Penelitian kelas AB. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya, yakni pengaruh pengetahuan keuangan, pengalaman keuangan, dan pendapatan terhadap kesejahteraan keuangan keluarga di Bali. Nah, pertama saya akan menjelaskan kerangka konseptual. Jadi judul saya ini dilatar belakangi oleh kondisi kesejahteraan keuangan keluarga. Jadi kesejahteraan keuangan keluarga ini di mana seseorang memiliki kontrol atas keuangannya sehari-hari dan punya kapasitas untuk menghadapi masalah keuangan dan berperan penting dalam kesejahteraan keuangannya. Nah, pengetahuan keuangan ini berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan keluarga. Jadi semakin tinggi pengetahuan keuangan keluarga, maka semakin tinggi juga kesejahteraan keuangannya, yang dimana akan lebih mampu untuk mengelola keuangan dengan bijak dan untuk meningkatkan keamanan keuangannya serta kesejahteraan keuangan keluarga mereka. Dan dengan pengetahuan keuangan yang dimiliki, keluarga akan membuat pilihan yang efektif dan efisien. Yang kedua yakni pengalaman keuangan. Jadi pengalaman keuangan ini berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan keluarga, di mana semakin baik pengalaman keuangan keluarga, maka cenderung kesejahteraan keuangan keluarganya juga semakin baik. Jadi keluarga lebih berpengalaman dalam pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan, pengambilan keputusan keuangan, perencanaan keuangan, atau investasi. Karena dari pengalaman keuangan keluarga atau pengalaman keuangan keluarga dalam keuangannya, jadi kesejahteraannya juga akan meningkat. Jadi pengalaman keuangan keluarga yang baik, maka tingkat kesejahteraan keuangan keluarganya juga akan meningkat. Yang ketiga yakni pendapatan. Jadi pendapatan ini berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan keluarga. Semakin tinggi pendapatan keluarga yang diperoleh, semakin besar pula kesempatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan semakin besar pula kesempatan keluarga untuk menabung. Pendapatan yang diperoleh keluarga dapat menjadikan keluarga lebih nyaman dengan kondisi keuangannya saat ini, dapat mengelola anggaran keuangan keluarga, serta dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Ketika keluarga dapat memenuhi kebutuhan tanpa kekurangan dan merasa nyaman serta aman, maka kesejahteraan keuangan keluarganya dapat tercapai. Jadi pendapatan keluarga yang lebih tinggi memiliki rata-rata kesejahteraan keuangan keluarga yang tinggi pula. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Jadi variabel independennya meliputi pengetahuan keuangan, pengalaman keuangan, dan pendapatan. Apa saja variabel independennya? Yang pertama yakni pengetahuan keuangan, yang dimana indikator untuk mengukur pengetahuan keuangan yaitu pengetahuan umum dan keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi. Untuk pengukuran variabel pengetahuan keuangan menggunakan skala rasio, yaitu jumlah jawaban benar dibagi dengan jumlah pertanyaan dan dikali 100%. Dan yang kedua, variabel kedua independennya yaitu pengalaman keuangan, yang dimana indikator untuk mengukur pengalaman keuangan yaitu pengalaman keuangan terkait produk perbankan, pengalaman keuangan terkait produk asuransi, pengalaman keuangan terkait produk investasi, pengalaman keuangan terkait produk pensiun, dan pengalaman keuangan terkait dalam melakukan kredit. Dan untuk pengukuran variabel pengalaman keuangan menggunakan skala rasio, yaitu jumlah jawaban iya dibagi dengan jumlah pertanyaan dikali 100%. Untuk variabel independen selanjutnya yakni pendapatan, yang dimana indikator untuk mengukur pendapatan yaitu pendapatan keluarga yang meliputi penghasilan suami dan istri. Dan untuk pengukuran variabel pendapatan ini menggunakan skala interval, yaitu pendapatannya di atas Rp2.500.000. Untuk variabel dependennya yakni kesejahteraan keuangan keluarga, yang dimana indikator untuk mengukur kesejahteraan keuangan keluarga ini yaitu yang pertama tekanan keuangan saat ini,
kemudian kepuasan dengan situasi keuangan saat ini, kenyamanan atas situasi keuangan saat ini, kecemasan dalam memenuhi kebutuhan biaya overhead harian, dan yang terakhir keyakinan dalam memenuhi kebutuhan keuangan darurat. Dan untuk pengukuran variabelnya menggunakan skala Likert yang dimulai dari 1 sampai 5, yang dimana 1 menyatakan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan yang kelima sangat setuju. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah saya susun tadi, saya dapat tarik hipotesis dalam penelitian ini. Berikut hipotesisnya. Yang pertama, pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan keluarga. Yang kedua, pengalaman keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan keluarga. Dan yang ketiga, pendapatan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan keluarga. Dan untuk selanjutnya saya menjelaskan tentang sampel, teknik, dan metode pengumpulan data. Untuk sampelnya, yakni mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, responden tinggal di wilayah Bali, meliputi Singaraja, Jembrana, Denpasar, dan Tabanan. Yang kedua, responden berusia 19 sampai 50 tahun. Dan yang ketiga, memiliki pendapatan dan berpenghasilan di atas Rp2.500.000. Dan yang keempat, responden berstatus sudah menikah. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah convenience sampling dan purposive sampling, yakni di mana sampling yang berisi orang khusus yang dapat memberikan informasi yang diinginkan dan didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil atau terpilih karena sampel tersebut ada pada tempatnya dan waktu yang tepat. Sedangkan metode pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuesioner dan didistribusikan secara elektronik menggunakan melalui Google Form. Kemudian data diolah menggunakan software WarPLS 4.0 atau WarPLS 4.0. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan teknik analisis data, yakni meliputi analisis deskriptif dan analisis inferensial atau uji statistik. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data. Jadi analisis deskriptif ini dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan tentang tanggapan jawaban responden dari variabel-variabel pengamatan yang ditetapkan oleh peneliti yang terdapat dalam kuesioner, yaitu mengenai pengetahuan keuangan, pengalaman keuangan, dan pendapatan, serta kesejahteraan keuangan keluarga. Analisis inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Analisis inferensial yang digunakan peneliti adalah analisis partial least square structural equation modeling atau PLSM. Dengan adanya bantuan aplikasi WarPLS 4.0, PLS dapat menguji hubungan dengan banyak indikator dan banyak konstruk. Jadi itu kegunaan dari WarPLS 4.0. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.